di mana kita masih memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk beribadah, untuk menjalankan haknya, untuk bersuara, tetap non-muslim tetap. Tidak ada yang berubah dengan non-muslim. Cuman karena kita di sini adalah mayoritas Islam, menurut gua nggak ada salahnya kalau kita pakai sistem Islam. Halo semuanya, selamat datang kembali di Muzakaroh, ruang diskusi para santri bersama gua Valdo. Di episode kali ini, gua mau ngajak kalian diskusi tentang hukum Islam, sistem Islam di Indonesia. Apa yang terjadi kalau misalnya Indonesia itu menerapkan sistem Islam? Oke. Ya, kenapa gue kepikiran tentang hal ini? Karena gue mikir kayak, lu seberapa yakin sama kebijakan pemerintah? Sama keputusan pemerintah? Atau sama hukuman yang diberikan pemerintah kepada para petinggi negara yang jelas merugikan rakyatnya? Islam itu kan sudah mengatur semuanya ya. Islam itu kan sudah memberikan aturan yang jelas terhadap orang-orang Islam yang melakukan pelanggaran, ya, dari yang sanksinya ringan disuruh taubat gitu ya, sampai yang sanksinya berat gitu ya, dicambuk gitu kan, dirajam gitu kan, atau potong tangan misalnya. Sudah dikelompokkan tuh ya, udah jelas lah pokoknya. Kenapa sih sistem Islam tidak diterapkan? Sistem hukum Islam tidak diterapkan di Indonesia. Perbankan kemarin juga tuh, keuangan, pajak katanya mau dinaikin, PPATK kalau nggak salah tuh kemarin yang beberapa rekening dibukukan, dan kebijakan keuangan lainnya misalnya. Islam kan sudah mengatur ya lewat sistem Baitul Malnya gitu kan ya, tentang keuangan. Ya intinya banyak lah aturan-aturan yang sudah diciptakan Islam ya. Cuman kita sebagai negara dengan mayoritas Muslim tidak menerapkan itu. Ya gue tahu jawabannya adalah, ya kan kita bukan negara Islam bang. Oke, kita tuh negara beragama, bukan negara agama. Oke, ya gue sepakat sama pendapat itu. Gue pun gak minta Indonesia jadi negara Islam, enggak. Gue hanya berekspektasi apa yang terjadi jika sistem Islam, sistemnya ya itu jadi landasan konstitusi negara kita. Kalau dia Muslim gitu kan, dihukum dengan cara Islam misalnya. Kalau dia Kristen dihukum dengan cara bagaimana agama Kristen memberikan hukuman kayak gitu. Jadi berarti di sini bisa kita coret ya, sistem agama ya. Lebih benernya nih, sistem agama sebagai landasan konstitusi. Bagaimana kalau misalnya ada dua kaki hukum? Jadi ya, sebuah hukum ini ya, itu ada yang versi agamanya, ada yang versi negaranya. Nah, kayak di Aceh itu menurut gue adalah provinsi yang sangat-sangat baik dalam penerapan ini ya, hukum syariatnya ya. Karena bagi mereka yang tidak beragama Islam tuh mereka diterapkan hukum negara gitu ya. Bagi mereka yang beragama Islam diterapkan hukum Islam. Begitu pula bagaimana kalau misalnya itu jadikan skala nasional, kita lebarkan sistem itu jadi skala nasional dalam bentuk negara langsung. Mereka yang beragama Islam ya, karena kita mayoritas Muslim gitu ya, mereka yang beragama Islam diterapkan hukum Islam. Ada koruptor Muslim, terapin hukum Islam. Ada pejabat ketahuan selingkuh di kamar hotel, dihukum pakai hukum Islam. Tapi kalau mereka ternyata adalah non-Muslim, ya, pelaku kejahatan itu adalah non-Muslim, maka pakai hukum negara. Ya mungkin terkesan tidak adil karena kebijakan hukuman setiap agama itu kan beda-beda. Jujur gue udah coba-coba cari tahu, dan setelah gue cari tahu, Islam itu memang yang paling keras terhadap hukumannya. Ya kalau kita bicara secara teologisnya, ya itu kan gara-gara supaya
meringankan hukumannya nanti di akhirat kelak kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau kita bicara secara psikologisnya, hukuman potong tangan deh. Ada koruptor kan mencuri kan? Ada koruptor ketahuan, tangannya potong. Siapa coba yang nggak takut? Mikir-mikir 2 kali nggak mereka buat mau korupsi? Mikir-mikir pasti, takut pasti. Ya sama kayak dengan koruptor dihukum mati lah kayak gitu. Mereka kan mikir 2 kali, waduh nggak setimpal yang nyawa nih, gue lebih takut mati sih daripada ini. Menurut opini gue pribadi nih ya, kalau misalnya di Indonesia menerapkan dualisme hukum seperti ini, mungkin memang akan sangat complicated dalam menentukan hukumannya. Tapi yang jelas positifnya adalah agama ya, ini jadi landasan kehidupan. Ya. Sejauh ini kan agama itu kan hanya sebatas urusan pribadi. Ya. Tapi jika diterapkan sistem agama di dalam urusan hukum, aturan negara dan konstitusi, ini akan mengakar jadi landasan hidup masyarakat. Lu tinggal di sebuah negara yang tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar hukum, tapi Pancasilanya jika dilebarkan lagi dalam sebuah aturan, ternyata setiap aturan sanksi yang berlaku di negara ini itu pakai cara Islam. Dimana kita masih memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk beribadah, untuk menjalankan haknya, untuk bersuara. Tetap non-muslim tetap. Tidak ada yang berubah dengan non-muslim. Cuman karena kita di sini adalah mayoritas Islam, menurut gua nggak ada salahnya kalau kita pakai sistem Islam. Kecuali kita minoritas, misalnya kan kita minoritas di negara ini ya, terus kita ngotot pakai sistem hukum Islam ya janganlah gitu, janganlah, nggak boleh lah kayak gitu. Nggak bisa, banyak yang nolak lah pasti. Sistemnya aja bukan kedaulatan negaranya. Gimana menurut pendapat kalian kalau kayak gini? Ketika Indonesia berhasil tegas menerapkan sistem Islam di negara kita, korupsi, kolusi, ya apa, nepotisme, atau kecurangan-kecurangan di jajaran pemerintahan itu, gue rasa akan hilang sih. Setuju nggak sama statement gue ini kira-kira teman-teman? Kalau kurang setuju atau menambahin atau pengen diskusi, silakan kita diskusi di kolom komentar.